Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang al-qasru. Qasru, jika secara bahasa bisa diartikan sebagai meringkas, menegaskan, atau menguatkan. Menurut istilah, yaitu tahsisu syai'in bi syai'in, atau mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara tertentu atau dengan cara yang khusus. Nah, sesuatu yang pertama itu disebut dengan maksur, dan sesuatu yang kedua disebut dengan maksur ilaih. Pun selanjutnya yaitu thara'iqul qasri atau metode-metode qasr. Yang pertama itu ada qasru bin nafi wal istinsya, yang kedua ada qasru bi innama, terus yang ketiga ada qasru bi kharfi atfin, dan yang keempat ada qasru bi taqdim ma haqqahu ta'khiri. Dan untuk metode yang pertama yaitu al-qasru bin nafi wal istinsya'i, yaitu dilakukan dengan bentuk negatif yaitu nafi dan pengecualian yaitu istinsya. Contohnya la khaliqu ilallah, yaitu la khaliqu itu adalah bentuk nafi yang artinya itu tidak ada pencipta alam di dunia dan seisinya ilallah kecuali Allah. Nah, itu adalah bentuk dari istinsya. Kedua yaitu ada al-qasru bi innama, yaitu memberikan pembatasan yang sangat tegas. Contoh, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, kata innama sendiri menegaskan bahwa persaudaraan hanya berlaku di antara orang-orang yang beriman saja. Dan yang ketiga ada qasru bi harfi atfin. Nah, di sini yang masuk adalah la, bal, dan lakin. Contohnya yaitu Zaidun syairun lakatibun. Di sini kata la itu sendiri sebenarnya menegaskan bahwa Zaid itu hanya seorang penyair, bukan penulis juga. Agar tidak ada kesalahpahaman di mana kata la itu menjelaskan bahwa Zaid ya hanya seorang penyair. Metode yang terakhir yaitu al-qasru bi taqdimi ma haqqahu ta'khiri. Ini terjadi di mana suatu kata yang biasanya diletakkan di belakang dipindah ke depan untuk memberikan penekanan atau pengkhususan pada suatu kalimat atau kata. Di contoh kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka diletakkan di atas yaitu sebagai penegasan bahwa penyembahan dan permohonan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada aqsamul qasr, yaitu macam-macam qasr. Pertama ada qasru al-haqiqi, yaitu di mana maksur dengan maksur ilaihnya adalah sesuatu yang realistis, yaitu sesuai kenyataan. Contohnya la ilaha illallah, di sini tuh dijelaskan bahwa ya tiada Tuhan itu selain Allah, Tuhan itu hanya Allah. Yang kedua ada maksur idofi, di mana pengecualian tidak secara kenyataan tapi dikiaskan atau dibandingkan dengan sesuatu yang lain secara spesifik. Contohnya yaitu la yujaddu fi suhra'i ila khotoban rotban, di mana kalimat ini seolah-olah menyatakan bahwa tidak ada satupun di padang pasir selain kayu bakar yang basah. Padahal kalimat ini hanya untuk meniadakan keberadaan kayu bakar kering, bukan meniadakan keberadaan benda-benda yang lain seperti manusia, hewan, dan yang lainnya. Dan qasr secara idofi itu ada 3 macam. Yang pertama qasrul afrodi, yang kedua qasr qalbi, dan yang ketiga itu ada qasr at-ta'ini. Qasr afrodi yaitu penegasan tunggal, yaitu untuk menguatkan mukhatab bahwa dari sekian banyak keyakinan yang dia miliki hanya ada satu keyakinan yang paling benar. Contoh innamallahu ilahun wahidun, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Di sini kalimat ini itu untuk menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan pada mereka yang punya atau yang percaya bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Dua, ada qasru al-qalb, di mana untuk menegaskan kebenaran sesuatu yang berlawanan dengan keyakinan. Seperti contoh walaisan nabiyyu siwa ahmadi, di mana pernyataan ini digunakan untuk membantah klaim pengikut para nabi palsu dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu ya sebenar-benarnya nabi yang paling benar. Terakhir yaitu qasru ta'yini, yaitu untuk menegaskan sesuatu ketika mukhatab berada dalam keraguan atau kebingungan. Yang dicontohkan di atas yaitu walam yakun al-haudu ila Ali alaihi salam,
di mana artinya tidak ada yang berhak atas telaga, di mana telaga itu adalah telaga Kausar, kecuali Ali alaihi salam. Selanjutnya ada macam-macam qasar dari hakiki dan idofi atau biasa disebut dengan qasar secara sifat. Yang pertama ada qasar mausuf ala sifat dan yang kedua ada qasar sifat ala mausuf. Yang pertama itu ada qasar mausuf ala sifah, di mana mausufnya itu yang didahulukan, yaitu terjadi ketika sifat tertentu dibatasi hanya pada subjek tertentu saja. Contoh, wa Muhammadun ila rasulun, yang awal katanya Muhammadun rasulun, yang artinya Muhammad adalah seorang rasul. Dijadikan mausuf ala sifah agar artinya itu menjadi Muhammad hanyalah seorang rasul, di mana kata rasul itu artinya itu seperti manusia biasa, bisa makan, bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Dan yang kedua itu ada qasru sifat ala mausuf, di mana lebih mendahulukan sifat. Contohnya, la rozaku ilallah, itu sebenarnya kata awalnya adalah Allahu rizku, Allah pemberi rizki, di mana sifat didahulukan agar artinya itu berubah menjadi tidak ada zat yang memberikan rizki kecuali hanya Allah, dan itu adalah sebagai penegasan. Dan sekian sedikit penjelasan tentang al-qasru dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.